Blinding, there's a white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, don't knowing whether they are dead or alive. They come with their things and their place, but ravaging far place, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our school, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. To come with their things and their place, but ravaging far place, and nothing remains. Dies a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can run up on mosques and our homes and our school, but our spirit will never die. We will not go down. We will not go down in Gaza Astagfirullahaladzim. Hei, masih tidur ya dari tadi kita pergi sampai pulang ini sob masih tidur. Bangun. Kenapa gempa? Gempa. Mama ingat-ingat waktu tidur. Allahu Akbar. Jam 5:30 ini. Hei kakak, Kamu dua dari mana kah? dari kita pergi belanja sampai pulang masih Berapa bareng tidur. diskon kita? Astagfirullah. Padahal tidurku tadi dari jam 8. Ya Allah. Dari mana juga kata itu kata-kata tidur langsung. Tidak, Di itu bulan Kenapa puasa tidur. memang? Begini ceritanya ibu-ibu. Ibu-ibu. Begini Ini sudah palia ini. saya kan tidur itu cari pahala. Siapa bilang tidur itu dapat pahala? Saya pernah itu scroll yang tok scroll. Saya dapat pencerahan di situ. Dia bilang katanya tidurnya orang di bulan puasa itu pahala. Jadi saya mencari pahala dengan cara tidur seharian lah. Tidur Lanjut, sudah tidur tidur. kalau Lanjut, tidur lanjut, gitu ya. lanjut, tidur. Baru kamu tidur bukan juga, begitu. bukan begitu konsepnya tadi. Baru bagaimana, Tapi Dan? kebetulan saya sekarang itu mencari pahala dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas yang katanya di bulan puasa itu dihukumi pahala. Tapi bukan juga begitu, Pak. Bayangkan nih Kak Ali tidur dari jam berapa sampai jam berapa? Tadi Kita saya pergi tadi tidur jam berapa? dari jam 8 pagi, sekarang sudah waktu asar. Kayaknya saya bukan tidur, kayaknya saya geladi mati. Geladi mati. Belajar memang mati tidur lama-lama supaya tidak kaget. Cok, kita tanya dulu pemirsa di rumah, betulkah punya ini pemirsa? Tapi kalau saya rasa tidur- pemirsa di rumah juga sudah pernah dengar kata-kata ini. Tidurnya orang yang berpuasa itu terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi kita mau sapa dulu pemirsa. Iya, Harus apa dulu dong. pemirsa? Sapa pemirsa dulu ya, nanti pemirsa heran.
Ini mereka bertiga bahas apa, ngapain di kos-kosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah jawab salam saya ya. Memang menjawab salam itu wajib hukumnya Kakak Uli. Dapat pahala juga daripada tidur. Betul ya. Apa kabar pemirsa TVRI Sulawesi Tengah? Senang sekali kami bertiga, trio macan ini. Oh, Trio kue-kue kali ini. trio kuek ini bisa kembali menemani sore hari Anda di bulan suci Ramadan ya tentunya. Alhamdulillah. Di Jadi program kode-kode apa kita. ini saya lupa nama program ini apa. Indahnya Ramadan. Oh, Episode iya. keempat. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya pemirsa di rumah? Masih lancar ya. semangat? Masih lancar dong. ya. Kan masih hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, jadi tidak ada alasan untuk membatalkan puasa. Iya, tunggu dulu. Mumpung minggu-minggu pertama ini harusnya cari pahala itu harus lebih giat, bukan cuma tidur-tidur terus. Iya. Tapi Panjang betulan. sekali ini matamu. Habis saya potong tetap panjang. Iya, ayo saya sebentar saya Mbak Tok sama Aktivitas, FYP. lihat aktivitas saya itu tidur dapat pahala. Kalian belanja itu tidak dapat apa-apa. Kita Dapat dapat kemarin diskon. Ih, jangan kau salah Kakak. Mana tas belanjaan astaga, tadi? tas belanja. Masih kelihatan Masih harganya, kelihatan harganya. Masa boleh ditutup itu kelihatan. Supaya dibilang masih baru. Tapi berbicara tentang aktivitas-aktivitas kita di bulan suci Ramadan yang memang terkadang banyak masyarakat yang belum tahu hukumnya seperti apa Iya. dalam agama, apakah memang itu bernilai pahala atau malah itu menyia-nyiakan Makruh bulan ya, puasa kita, betul. makruh atau malah itu mitos di Iya, kalangan betul masyarakat. sekali. Betul. Kayaknya kita harus Kita dapat harus pencerahan mengundang ini. orang yang lebih paham akan tentang itu. hal ini. Langsung Sudah saja ada ya. Ustadz Rusli. Mana ini Pak Ustadz? Nah ini dia, Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Aduh jatuh Ustadz. itu apaan jatuh? Alhamdulillah. Ini ribut-ribut ngapain ini? Assalamualaikum Ustaz. Biasa Pak Ustadz suasana. Silakan duduk Ustaz, Ustaz. Oh, iya. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Di sini Tunggu ya, memang saya kalau urus ini sore, dulu Pak ya. Ustadz. Dompet saya jatuh. Di sini Pak Ustadz kalau sore-sore memang banyak sekali keributan. Iya. Ini kita Sudah. tadi pulang belanja, ini cuma tidur Pak Ustadz. Iya. Dia tidur Tidur. itu dari pagi, Masya Allah Ustadz, bayangkan. saya itu kan melakukan perbuatan ini semata-mata mengharapkan ibadah dan pahala Ustadz. Katanya ada yang bilang Ustadz, tidurnya orang puasa itu di bulan suci Ramadan itu adalah ibadah dan dihitung pahala oleh Allah. Jadi saya tidur dari jam 8 pagi tadi sampai asar. Itu bagaimana itu hukumnya Ustadz? Apakah memang benar dalam agama dihitung seperti itu atau tidak benar? Memang kalau kita lihat, Nabi pernah mengucapkan satu perkataan bahwa naumus shaim ibadah. Jadi tidurnya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi hadis ini sebenarnya juga banyak diperselisihkan para ulama apakah ini hadis sahih atau tidak. Tapi kalau seandainya hadis ini bisa dipakai, perlu ditafsirkan, Iya. diberikan pemahaman yang kontekstual. Yang dimaksud tidurnya orang berpuasa ibadah untuk mencegah melakukan perbuatan yang tidak baik. Misalnya daripada dia ngobrolin orang, Iya. bagus dia tidur. Dan tidurnya itu dihitung sebagai ibadah. Tapi kalau dia tidur, memang seharian dia tidur, itu bukan ibadah lagi. Apa tuh Pak Itu Ustadz sudah namanya? jadi makruh namanya. Makruh ya. Kalau Benar makruh tuh itu, kali. makruh itu ya harus ditinggalkan. Iya. Persoalannya kan di bulan Ramadan, bagus diisi dengan yang bermanfaat. Iya. Seperti apa Pak Ustadz? Banyak, misalnya kita tadarusan Quran, baca Quran. Dulu mungkin sebelum bulan Ramadan mungkin kita jarang baca Quran. Iya. Nah di bulan Ramadan diperbanyak itu. Kenapa? Karena pahalanya luar biasa. Kalau kita baca di selain bulan Ramadan itu kan dihitung 10 kebaikan. Iya. Di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 700 kali. Misalnya kita baca surat Nun, saja kata satu huruf, di bulan selain Ramadan itu dihitung 10. Tapi kalau di bulan Ramadan itu dihitung dikali 700. Berarti kalau Pak Ustadz alif, lam, mim, Jadi 3. Jadi 3. Dihitung 3 kali saja. 700. Makan lebih. Oh ya. 700 itu kan bahasanya bilangan yang disebutkan, tetapi sebenarnya maknanya itu banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau misalnya saya cuma bilang nun. Tidak juga begitu konsepnya Ibu. ada? Ya, tiap hari kau nun. Kau nanti dikira kan panggil dikali anaknya orang yang di 700. samping kau sini namanya anaknya orang namanya Ainun. Kau nun begitu. Kalau ngucapin nun terus bisa dibawa ke rumah sakit kita ya. Dibawa ke Mamboro deh Ustaz. Mamboro. Tapi Ustaz berarti memang ada hadis yang mengatakan hal demikian bahwa Memang ada tidur hadis, itu dihitung pahala di bulan suci Ramadan, namun dipertentangkan ya. Hadis ini kan lengkapnya naumus shaim ibadah wa sukutuhu tasbih wa du'auhu mustajab, doa mustajab. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia
Tidurnya orang berpuasa itu ibadah, diamnya itu tasbih. Oh. Dia diam, dia tasbih. Dan Berarti doanya diijabah oleh Allah, Berarti dikabulkan. kalau dia diam-diam tidak bertasbih tidak dapat pahala. Bu tidak dapat pahala, Bu, ya. Nah, lebih bagus kalau kita diam, kita berselawat. Bersolawat. Nah, diam, kalau kan beda diam hanya sekedar diam, lebih bagus kita isi dengan tasbih. Kan tidak sulit, cuma subhanallah, Iya. subhanallah. Atau salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Betul. mungkin sambil ini. baring-baring bisa ini. Bisa. Iya betul. Nah ini penting juga dipahami oleh pemirsa yang ada di rumah yang mungkin pemahamannya sama seperti saya bahwa Iya. semakin banyak tidur semakin banyak dapat pahala. Ternyata konsepnya bukan begitu hadisnya Ustadz ya. Pemahamannya harus dibenahi. Dibenahi. Jadi kita lebih baik untuk menambah aktivitas yang lain seperti mengaji ya. Tidur itu untuk menghilangkan atau meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalnya kayak gibah. Pergibahan. Kegibahan itu apalagi yang ibu-ibu. bisa mengurangi nilai pahala, lebih bagus kita tidur saja. Oh gitu Pak Misalnya Ustadz seperti ya. itu, iya. Tapi Ustadz, kalau bicara tentang aktivitas atau hukum-hukum aktivitas dalam bulan suci Ramadan selain tadi tidur, ini ada juga yang sering bingung ini Ustadz tentang Iya. hukum bagaimana ibu-ibu ketika sore hari memasak, mereka cicipi nih Iya. masakannya. Ini kan kalian biasa, ini Ustadz biasa, rekan saya Tadi Ustadz. mau tunjuk-tunjuk terus. Mereka berdua ini kalau masak biasanya sore hari tumis kangkung, mereka tes itu bukan 1 sendok Ustadz. Piring kecil itu full. Dorang makan. Saya tegur kadang, kamu bates? Kan tidak apa-apa, cuma bates. Itu piring kecil full Ustadz, dengan nasi sepotong di sampingnya. Itu bagaimana itu? Sama Pak batal itu. Ustadz. Tidak itu fitnah Pak Ustadz. Jadi cuma ini Pak Ustadz, taruh di tangan terus langsung Iya. Itu batal. Tapi tidak ditelan Pak Ustadz. Begini, Iya. 5 kali ya begini. Kan 5 masakan. Itu bagaimana Ustadz? Kira-kira itu hukumnya Kalau itu? mencicipi itu kan tidak membatalkan puasa. Iya. Ya, cukup dengan 1 kali cicip kita bisa tahu itu rasanya. Walaupun ketika dicicip, Tertelan Ustadz. Persoalannya adalah ketika dia mencicip itu berkali-kali. Misalnya kan ada masakan, cicip 1 kan, kan ini kan tidak masuk ke dalam Iya. tenggorokan, ke dalam perut. Iya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau berkali-kali menjadi makruh. Nah kalau seandainya yang dicicip itu lalu masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke perut, itu membatalkan. Berarti- Karena yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut. Perut. Nah, termasuk misalnya kita ke kumur misalnya. Iya, iya. Kumur-kumur itu karena terlalu berlebihan, Tamak. ketelan. Nah itu Oh. membatalkan puasa. kerjaannya Kak Aldi itu. Iya, Ada teman saya namanya Wawan. Iya. Dia wudhu dengan 3 kali dikasih masuk Ustadz. Yang ketiga kalinya sudah tidak keluar. Makanya saya tanya, mana yang ketiga kalinya? Katanya sudah keluar, tapi tidak. Saya lihat keluar. Baru saya lihat dia punya temboloknya duduk-duduk. Mungkin disimpan itu. Bukan Oh, disimpan dulu. Disimpan. Oh, memang rekan saya Wawan itu memang kadang-kadang ya. Oh, berarti kalau untuk dicicipi sedikit saja enggak masalah. Kalau dicicipi, sebenarnya kan ini kan bahasanya seperti sampling kalau dalam penelitiannya. iya. Sampling itu kan hanya mengambil sampelnya aja. Iya. Dan kita bisa menyimpulkan. Nah sama dengan masak, kan tidak mungkin kita ambil 1 piring. Dengan 1 sendok lalu kita rasa ini sudah asin atau pas, itu sudah bisa terukur. Tapi kalau kita berkali-kali, nah itu malah jadi makruh. Iya. Karena apa pentingnya? Itu 1. Yang kedua, kalau kita kemudian ternyata berlebihan mencicipi lalu masuk ke dalam tenggorokan, itu membatalkan puasa. Oh, gitu. Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Iya. Tapi Ustadz kalau misalnya ada biasa ibu-ibu yang merasa ragu, ya artinya dia lebih memilih untuk tidak mencicipi, nanti dicicipi ketika saat buka puasa. Nanti kan biasanya, oh ini kurang garam nanti ditambah pas saat buka puasa. Itu tergolong hal yang syubhat, Ustadz? Hal yang meragu-ragukan atau tidak masalah saja supaya ibu-ibu bisa yakin ini Ustadz. Oh kata Ustadz tidak masalah jadi cicipi aja. Tapi kalau yang ragu-ragu mending ditinggalkan Ustadz ya. Memang ada orang yang profesional ya, masak itu sudah Kayak kita berdua. yang Ustadz, pengalaman. kita pro. Pengalaman itu kan sudah ada ukurannya Ya kan. ada takarannya Nggak ya. perlu dia cicipi, dia sudah tahu rasanya itu. Kayak saya, Pak Ustadz. ukurannya kan ada itu. Tapi ada orang memang ragu untuk sama kira-kira ini masakannya gimana. Nah itu boleh mencicipi. Jadi mencicipi selama itu tidak berulang-ulang dan juga tidak masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam perut, itu tidak ada masalah. Cuma kalau dia bilang, saya nggak usah cicipi, tidak Iya. apa-apa juga. Insting aja Iya, ya. jadi Main Berarti sudah insting. jelas ya untuk pemirsa di rumah. Kalau berkali-kali, mohon maaf, malaikat bingung mau catat. ini sudah mau barasain atau mau buka puasa? Ya, 1 kali masih boleh. 2 kali agak hati-hati. 3 kali ambil nasi, makruh Jo. ya. 4 kali mending ambil nasi, air es, langsung buka puasa Buka siang puasa ini. saja di situ. Oke, itu hal-hal yang sering terjadi di bulan puasa, Pak Iya, Ustadz. betul. Tapi ada juga nih Pak Ustadz, katanya
kalau di bulan puasa itu kan kalau kena panas matahari sedikit kita kayak gerah gitu. Sudah tenggorokan kering, panas. Nah biasanya itu saya sendiri Pak Ustadz sukanya langsung mandi supaya agak segar-segar. Kalau bisa berenang saya berenang Pak Ustadz. Sebenarnya ini kita mau pergi berenang cuman hujan di luar. Pas-pas mandi hujan, Jo. Baru kau menghadap ke atas buka mulut. Yang penting tidak masuk. Berarti bagaimana Ustadz hukumnya mandi di siang hari ya atau keseringan mandi di bulan suci Ramadan ya? Iya. Pada dasarnya sih mandi itu boleh ya. Boleh. Pada dasarnya ya. Pada dasarnya. Yang tidak boleh ini kan kalau berlebihan dalam mandi. Di bulan Ramadan itu memang ada beberapa yang dimakruhkan. Yang sebelumnya tidak makruh lalu dimakruhkan. Misalnya seperti Anda mandi misalnya mandi siang dengan air yang berlebihan itu bisa membuat makruh ya. Kenapa? Karena memang di dalam bulan puasa itu kita memang diajarkan untuk menahan. Disebut dengan sabar misalnya. Iya. Tetapi misalnya apalagi kalau mandi dia berenang itu sangat dimakruhkan karena dikhawatirkan itu bisa masuk sesuatu ke dalam hidungnya atau ke dalam mulutnya sehingga masuk ke dalam perut. Itu bisa membatalkan puasa. Berarti berenang rawan. Nah, kalau mau mandi itu para ulama mengatakan batasnya sampai zuhur itu tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai apalagi dengan tujuan seperti yang untuk menyegarkan diri itu bisa ya. Awal mulanya mubah tapi itu menjadi makruh karena alasan itu tadi. Alasan yang saya pikir itu berlebih-lebihan. Oke, berarti kalau kita berenang di laut, air garam, begitu telan. Termasuk itu. Batal. Sesuatu yang makruh ya. Makruh sebenarnya. Ya. Tetapi kalau ada sesuatu masuk ke dalam hidungnya atau ke dalam mulutnya, lalu masuk ke dalam perutnya, itu bisa membatalkan. Ya, intinya tidak usah mandi terlalu sering deh ya. Kita juga bulan puasa tidak busuk-busuk amat ya di rumah ya. Kali juga. Kan ini kos kita ini mewah. Kos kita ini ber-AC, kiri kanan AC, lihat. Anda bisa rasakan kedinginan yang terjadi di Anda kos juga kita. Pak jangan sering-sering tidur. Karena Kak Ali sering tidur, tadi kita orang ada belanja ini. Mana Oh sih? iya. Apa kamu belikan saya, Dan? kerja ini, Alhamdulillah. Aku sekalian temani juga saya ke dapur. Oh iya, Ustadz, kita mohon pamit mau ke dapur, Ustadz. Iya, saya Mau juga atur pamit, jualan. Pak Ustadz. Atur jualan. Atur itu kamu apa? temani Ustadz Saya lewat mana? Lewat belakang saja ya. Nah, ini adalah kopi Bintang Harapan. Kalau Bintang Kopi Harapan yang ini, itu berasal dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti ini nih, Kulawi itu kopi Robusta. Oke. Nah, kalau ini Lindu Robusta juga. Nah, Ada juga nih, Napu Arabica. ini dari Lindu, ini dari Napu, ini dari Dari hati. dari Kulawi. Dari Kulawi. Nah, ini dia kopi Bintang Harapan, kopinya orang Sulawesi Tengah. Betul Nah, sekali. bukan orang Sulawesi Tengah kalau tidak minum kopi Bintang, Bintang Harapan. Dan kalau ini kali misalnya di perjalanan tuh jauh, kampungnya di mana Kak? Kampungku jangan tanya kampung, saya punya kampung, terakhir saya bilang nanti salah. Kampung saya jauh di mata, dekat di hati. Kalau kali kan bahwa ini masih ribet itu, mau saring, mau apa. Nah ini sudah ada kopi Bintang Harapan tanpa disaring lagi. Jadi kemasan satu kali seduh. Berarti ini tanpa ampas. Tanpa ampas, gampang Wah. sekali untuk dibuat. Nah, bagi pemirsa yang ingin minum kopi Bintang Harapan, tahan ya, saya mau seduh ini barang ini puasa. Puasa Pak, sabar. Atau mungkin kita seduh terus dicoba. Iya, oh berarti memang ini bisa di bawah jadi oleh-oleh buat Anda dan juga bisa dijadikan untuk teman buka puasa Anda. Betul, memang ya Bintang Harapan itu kopi asli Sulawesi Tengah. Oke, kita kembali mau bertanya sama Ustadz tentang aktivitas-aktivitas di bulan suci Ramadan yang sampai sekarang itu di tengah-tengah masyarakat masih menjadi pertanyaan. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Nah, tadi sudah tidur, mandi di tengah hari atau keseringan mandi, berenang, juga tadi mencicipi makanan. Nah, kalau misalnya itu ada yang mau sikat gigi nih Ustadz, ini dia mau ketemu sama klien nih. Ini mau betul-betul tidak juga sih. Terus tiba-tiba dia habis sahur itu lupa sikat gigi. Dia nanti mandi siang hari atau jam 10 dia mau gosok gigi. Nah itu bagaimana Ustadz? Ini adik-adik kita di rumah biasanya melakukan hal itu boleh Ustadz?
di bulan Kalau puasa? sudah lewat dari waktu zuhur itu memang dimakruhkan ya. Oh. Tapi kalau sebelumnya tidak ada masalah. Cuma para ulama mengatakan kalau memang bisa itu tanpa pasta gigi. Oh. Pasta gigi. Jadi dengan kalau kenapa pasta gigi? Karena dikhawatirkan itu nanti bisa masuk ke dalam mulutnya, lalu kemudian masuk ke dalam perut Dan ada tenggorokannya. rasanya juga Nah, jadi nanti ya. itu bisa dikhawatirkan membatalkan puasa. Sama dengan orang wudhu lah. Orang wudhu itu pada saat-saat normal di bulan Ramadan, bukan di bulan puasa ya, kecuali kalau setelah berbuka. Itu kita diperintahkan kalau berwudhu benar-benar berkekumur itu, kumur-kumur atau menghirup air ke Air hidung, ke itu hidung. benar-benar Iya. harus sungguh-sungguh. Sampai kalau perlu sampai masuk itu. Bukan bulan Ramadan, karena itu bisa sehat. Iya. Tetapi pada saat bulan Ramadan itu jangan. Malah itu jadi makruh. Kenapa? Sebenarnya tingkat makruhnya dikhawatirkan saja. Dikhawatirkan itu air bisa masuk. Kalau dia masuk jadi batal. Jadi tingkat kalau bahasa kita warning gitu ya. Iya. Iya. Ada lampu apa kalau hati-hati. kuning. Lampu kuning, Kuning. hati-hati. Jangan sampai nanti masuk lampu merah. Iya. Kali daripada kita ini lebih bagus kita berhenti. Iya. Kan begitu kan, lampu kuning berhenti saja daripada kita terobos ternyata udah merah Bahaya. karena tilang. Iya. Iya. Tapi Iya. kalau di Palu Pak Ustadz, lampu kuning itu bukan tanda hati-hati. Tanda terus sudah semua lampu merah. Balaju dan Lagi sudah Laju. semua Oh, merah. berarti boleh, yang penting tidak lewat waktu zuhur dan kalau bisa tidak pakai pasta gigi ya. Atau Kita kan beda, semakin babusa semakin kita suka. Iya. Khawatirnya itu yang bisa masuk ke dalam. Lebih Oh, aman ya, gitu. mending kumur-kumur pakai cairan apa gitu ya. Nah, yang itu banyak bisa, Pak Ustadz, merek-mereknya atau- itu. Kumur-kumur juga ada masalah, cuma kekhawatirannya itu Tertelan nanti itu loh. Ya Sama jangan ya ditelan konsepnya. Ki. Kalau mau Nggak lebih bisa. bagus sebelum sholat subuh itu Langsung aja, gosok Ustadz, ya. gigi. Oh, atau- Setelah sahur, makanya kalau bisa sahurnya jangan terlalu cepat ya. Karena ada orang sahur jam 12, boleh nggak masalah. Atau jam 1. Tetapi disunahkan tuh kalau sahur itu apa istilahnya menjelang atau ditakhirkan, ditangguhkan sampai sebelum sholat subuh sekitar jam 4 lah. Iya. Jam 4. Ada teman kos ini Pak Ustadz, Iya. namanya Andi, dia sahur jam 6. Itu bukan sahur, breakfast. Tapi ngomong-ngomong Ustadz, dari tadi kita bahas tentang makruh, mubah, hukum-hukum. Mungkin ada adik-adik kita yang ada di rumah yang belum paham makruh itu seperti apa. Kalau dilakukan apakah dapat dosa atau bagaimana. Iya. Itu boleh dijelaskan hukum-hukum ini wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Iya. Boleh Ustadz satu-satu Memang dijelaskan. yang disebut dengan fikih itu ya ahkam taklifiyah dalam bahasa Arab. Iya. Ahkam taklifiyah itu maksudnya adalah hukum-hukum yang dibebankan kepada orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu maksudnya apa? Orang yang sudah kena kewajiban. Iya. Yang balik berarti. Yang balik. Balik. Salah satunya balik, dia berakal, dia sehat akalnya kan. Kalau orang gila kan tidak kena kewajiban. Nah, itu ada 5 hukum. Hukum yang pertama itu adalah wajib itu. Wajib itu maksudnya apa? Kalau Anda kerjakan dapat pahala. Iya. Kalau Anda tinggalkan Anda berdosa. Misalnya sholat ini wajib, puasa Wajib. wajib. Kalau Anda lakukan pahala Anda dapat, tapi kalau Anda tinggalkan Anda dapat dosa. Yang kedua, lawan dari wajib. Kebalikannya, kalau Anda lakukan Anda berdosa, tapi kalau Anda Oke. tinggalkan Anda dapat pahala. Haram. Misalnya yang diharamkan ya mencuri, dan lain sebagainya. Yang kedua, posisinya menengah, yang disebut dengan sunnah. Sunnah. Sunnah itu kalau Anda lakukan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Apa ya? Oh, tidak apa-apa. Tidak masalah. Tetapi sayang, Contohnya Ustadz, contohnya biar kita tahu semua nih contohnya. sholat sunnah. taruh itu kan sunnah. Oh, iya. Ya kan? Iya. Orang boleh nggak enggak sholat taruh? Ya enggak ada masalah. Nggak masalah. Cuma sayang di bulan Ramadan. Iya, Isi betul karena sekali. pahalanya besar. Di bulan Ramadan itu yang sunnah itu bisa dapat pahala wajib. Yang wajib dilipat gandakan menjadi berkali-kali lipat. Berarti itu sunnah muakkad Pak Ustadz ya? Nah, sunnah itu ada 2, ada yang muakkadah, ada ghair muakkadah. Muakkadah itu apa? Muakkadah itu sunnah yang lebih bagus dilakukan. Yes. Iya. Oke. Kalau yang ghair muakkadah ya terserah melakukan Terserah, atau ya. tidak. Tetapi kita sebagai umat Islam yang sunnah kita lakukan Kita karena itu lakukan. investasi akhirat. Nah, turun dari sunnah apalagi tuh Ustadz? Makruh. Makruh. Lawan dari sunnah makruh. Kalau makruh kebalikannya, kalau Anda tinggalkan Anda dapat pahala. Oh iya. Tapi kalau Anda lakukan enggak apa-apa. Tapi Oke. seperti misalnya kekumur berlebihan atau misalnya tidur berlebihan. Tidur berlebihan itu makruh hukumnya. Makruh. Tetapi kalau dia kebablasan sampai meninggal ada kewajiban tuh sholat Iya. asar tidak, zuhur tertinggal, nah itu jadi dosa. Oh, berarti Pak Ustadz kalau ditinggalkan dapat pahala? Ya tidak dilakukan dapat pahala, kalau dilakukan enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu namanya makruh. Kebalikannya dari sunnah tadi itu Ustadz ya. Iya, kebalikan dari sunnah. Nah, kalau yang posisi yang paling netral itu namanya mubah, boleh. Mubah. Artinya Anda lakukan, tinggalkan ya ada masalah. Seperti Misalnya apa, kita Pak duduk Ustadz? begini mubah. Oh, iya.
Kita duduk gini, Anda mau diri, mau duduk silakan aja. Mubah namanya, nggak ada kena Iya. hukum. Dan jangan memubah-mubahkan sesuatu ya. Seperti Teman saya seperti siapa? Ada, sudahlah, tidak usah. tidak usah. Tapi kayaknya kameramen di depan saya ini tidak termasuk dari tadi itu ya, Oh, karena Tidak. dia orangnya alim. Saya tahu dia bagaimana Ustadz. Insya Allah dia terjaga puasanya Amin, 30 ya hari. Rabbal Alamin. Ya. Orangnya atau namanya alim. Namanya alim Ustadz. Bedakan orang dengan nama. Nah, Ustadz, boleh kasih kesimpulan kepada pemirsa ya yang ada di rumah tentang aktivitas-aktivitas dan sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk di bulan suci Ramadan ini bisa mendapatkan pahala yang banyak. Apakah meninggalkan hal-hal yang tidak jelas atau seperti apa itu Ustadz? Bulan Silakan. Ramadan ini kan bulan mulia ya, dan ini dianggap Sayyidus Syuhur. Artinya penghulunya para bulan. Kenapa bulan Ramadan dianggap penghulunya para bulan? Karena di situ diturunkannya Al-Qur'an. Itu. Jadi Al-Qur'an pada hari diturunnya Al-Qur'an hari Jumat. Hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Itu luar biasa. Malam diturunnya Al-Qur'an itu menjadi malam yang paling mulia, disebut dengan Lailatul Qadar. Iya. Yang kalau kita ibadah itu pahalanya luar biasa. Nah, termasuk kalau kita minta ampun sama Allah akan ampuni langsung. Itu luar biasa itu. Maka bulan Ramadan ini karena dimuliakan oleh Allah, pahalanya berlipat. Spesial memang ini spesial. Spesial gift lah orang bilang, pemberian yang khusus dari Allah. Maka jangan kita tolak pemberian ini, kita harus ambil. Caranya gimana? Kalau di bulan Ramadan kita perbanyak perbuatan-perbuatan baik. Sekecil apapun itu bermanfaat. Itu investasi, karena kita hidup ini kan perlu investasi, tabungan. Kalau di dunia aja kita perlu tabungan hari tua, ini tabungan akhirat, di mana kita ini ya mungkin udah lama mungkin kita punya hidup kan, kita nggak tahu. Nah, kita sudah menabung. Di bulan Ramadan tabungan kita semakin banyak. Karena di sini banyak bonus. Nah, kalau kita banyak bonus kan kita tabung semakin banyak. Nanti bulan lain kan tidak ada bonus. Iya. Sayang kalau kita tidak ambil bonus ini dengan baik. Betul sekali. Saya pikir itu ya. Iya, benar-benar kita harus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk meraih pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Betul, taala. betul. Saya mohon maaf ya rekan-rekan saya ya, saya berjanji saya tidak akan tidur terlalu lama lagi. Amin. Saya akan mencoba untuk mengatur jam tidur saya. Kalau tadi dari jam 8 sampai asar, besok Besok kalau dari bisa jam sampai 7. maghrib. Tidak, saya akan berusaha untuk mencoba untuk mengatur jam tidur saya. Mohon maaf ya, Iya, Tia sama Kak. Ayu ya. Jangan lupa Iya. kopinya untuk Ustadz. Oh, Oh, iya. pasti. Nanti saya siapkan Iya. Pak Ustadz ya. Dengan oh iya, senang ini hati. saja. Oh itu apa itu? Bintang Harapan juga, Ah. tapi yang special blend. Iya, Ustadz terima kasih banyak Ustadz sudah Sama-sama, berkunjung ke sama-sama. kos kami. Terima kasih, Eh, Insya Allah ada kesempatan berkunjung lagi Ustadz Pak ya. Insya Allah, Berikan insya Allah. pencerahan kepada teman-teman saya Iya. ini Insya yang Allah. tidak tahu sekali Iya. tentang tentang keindahan Ramadan. Itu ada papan yang diangkat. Iya, sudah berarti kita closing aja deh. Iya. Pemirsa di rumah, terima kasih sudah menyaksikan indahnya Ramadan. Semoga puasanya masih selalu di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, masih Amin. semangat sampai nanti hari ke-29 dan kita menyambut Hari Idul Fitri. Dan kami mohon pamit, kita ketemu lagi ya di episode mendatang. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Tia Ahmad. Saya Ayu Porotuo. Kami mohon undur diri. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Marhaban ya syahrul Ramadan ya syahrul